Adapun ketika ia diuji oleh Allah, faqadara alaihi rizqah, disempitkan. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dialah Allah yabsut, melapangkan ar-rizqa liman yasha', kepada sebagian hambanya yang diinginkannya, wa yaqdiru. Wa yaqdiru artinya menyempitkan pada sebahagian yang lain. Jadi makna al-qadar, di antara makna al-qadar adalah sempit. Makanya disebut dengan Lailatul Qadar. Artinya malam yang mulia. Juga Lailatul Qadar artinya malam yang sempit. Mengapa dikatakan malam yang sempit? Karena sebagaimana firman Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dari langit ke bumi, warruh, dan dipimpin oleh Jibril. Jadi bumi menjadi sempit dengan banyaknya malaikat. Makanya disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah berfirman tentang suami yang kaya. Allah berfirman, "Yunfiq dzu sa'atin min sa'atih." Hendaknya seorang suami yang diberikan kelapangan oleh Allah, dia memberi nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kelapangan harta itu. Jadi jangan ada seorang suami dengan dalih berhemat kemudian dia kikir kepada keluarganya, walaupun tidak boleh juga dia israf atau berlebih-lebihan. Jadi Allah mengatakan, "Yunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquh." Namun barang siapa yang disempitkan rezekinya, falyunfiq mimma ataahu Allah. Maka dia memberi nafkah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan ini mesti diketahui oleh para akhwat, para ibu-ibu, para istri. Ini perintah dari Allah. Ya, makanya seorang istri harus memiliki sifat qanaah. Jangan dia mengingkari kebaikan suaminya. Sebagaimana kata Nabi, saya melihat neraka dan kebanyakan isinya adalah wanita. Ketika beliau ditanya sebabnya, beliau berkata, yakfurun. Mereka mengingkari atau kufur. Sahabat bertanya, yakfurna billah, apakah mereka kufur dengan Allah? Beliau berkata, bukan, yakfurna al-ashir. Mereka mengingkari kebaikan suaminya yang selama ini berbuat baik kepadanya, namun hanya disebabkan satu ketergelinciran atau kesalahan yang ia lakukan, dia kemudian berkata, saya tidak pernah mendapatkan kebaikan darimu. Fayaqulu, dia berkata, Rabbi ahanan, Tuhanku menghinakanku. Ini anggapan yang sangat keliru. Makanya ayat berikutnya Allah langsung membantah, kalla, sekali-sekali tidak. Bukan itu yang menjadi ukuran. Ukuran kemuliaan bukan harta. Ukuran kemuliaan bukan pangkat dan jabatan serta kekuasaan. Bahkan dia menjadi penyesalan di hari kemudian. Bahkan dia menjadi bumerang kalau disalahgunakan. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, dalam surah Al-Haqqah. Allah berkata, adapun orang-orang yang menerima kitabnya dari sebelah kirinya, fayaqulu, dia berkata, ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Kemudian dia berkata, ma aghna anni maliyah. Ma aghna anni maliyah. Hartaku sedikit pun ternyata pada hari ini tidak bermanfaat untukku. Apalagi kalau dia cuma hambur-hamburkan dalam kemaksiatan atau hal-hal yang sifatnya mubah. Dia malas berinfak dan bersedekah. Dia tidak mendapatkannya di hari kemudian. Ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku, pangkat dan jabatanku yang sekarang ini kita lihat, coba orang saling berebut untuk mendapatkannya, saling menjatuhkan, saling sikat, saling melemparkan tuduhan, gelaran-gelaran yang buruk. Demi apa? Al-mansib, kedudukan, kekuasaan, pangkat, jabatan. Padahal kesemuanya itu nadamah, penyesalan di hari kemudian. Khasarah, halaka anni sultaniyah. Makanya Harun al-Rashid, ketika beliau dalam kondisi sakit keras di akhir-akhir hidupnya, mantan khalifah,
presiden kalau di zaman kita sekarang ini. Bukan cuma satu negara, Daulah Islamiyah. Ketika beliau sakit keras, beliau berkata kepada pengawalnya, tolong bawa aku ke tempat di mana nanti aku dikuburkan. Dibawa beliau ke tempat itu. Ketika beliau melihat lubang kubur dan lahat yang sudah disiapkan untuk beliau, beliau kemudian menunjuk ke langit seraya berdoa, ya man la yazulu mulku, irhan man qad zala mulku. Wahai yang tidak pernah hilang kekuasaannya, kasihani hambamu ini yang telah hilang kekuasaannya. Kekuasaan tidak ada yang kekal. Karena andaikan kekuasaan itu kekal bagi seseorang, maka tidak mungkin sampai kepada orang lain. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzu'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Makanya bagi yang ingin kemudian berkhidmah lewat kekuasaan, lewat jabatan, hati-hati, ini adalah lingkaran syaitan. Anda harus kuat. Niatkan untuk berkhidmah. Jadikan kekuasaan yang Allah berikan kepada Anda untuk berkhidmah kepada Islam dan kaum muslimin. Jangan sebaliknya justru menjadi musuh bagi Islam dan kaum muslimin. Karena Anda telah mengumumkan perang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, itu adalah merupakan nadamah, penyesalan di hari kemudian. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Doanya Nabi Ibrahim. Jangan engkau hinakan aku di hari berbangkit. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari ketika tidak bermanfaat lagi harta benda dan bahkan keturunan yang kita bangga-banggakan. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati